Sejak meluncurkan kebijakan populis yang kerap memicu kontroversi dan dipandang sekadar cari sensasi, Deddy Mulyadi langsung jadi sorotan nasional. Namun di balik gemuruh kritik itu, ia justru membuktikan diri sebagai sosok pemimpin beruang besi, tanpa ragu menumpas proyek-proyek raksasa yang terbukti menabrak regulasi dan merusak alam. Di bawah kepemimpinannya, Jawa Barat menyaksikan penutupan kilat deretan mega proyek bermasalah, dari penggusuran, lahan resapan hingga eksploitasi tambang ilegal, yang selama ini diwarnai kepentingan besar dan celah hukum. Aksi tegas ini bukan sekadar gestur politik, melainkan wujud nyata komitmen Deddy Mulyadi menegakkan hukum dan menjaga kelestarian lingkungan, meski harus melawan arus elit pengembangan dan resiko politik. Berikut ini proyek-proyek kontroversial yang berhasil digulung habis oleh Gubernur Deddy Mulyadi. Pertama ada Eiger Adventureland, sebuah mega proyek ekowisata seluas hampir 326 hektar di kaki Gunung Pangrango, resmi disegel pada 7 Maret 2025 setelah terbukti melanggar aturan alih fungsi lahan dan berisiko tinggi memicu longsor serta banjir bandang. Meskipun telah memiliki izin dari Kementerian Kehutanan, proyek yang membabat kawasan hutan lindung tersebut menimbulkan kekhawatiran serius akan kelestarian ekosistem. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi dengan tegas menyatakan bahwa izin bukanlah tiket bebas bertanggung jawab, terutama jika dampak ekologis diabaikan. Rencana menghadirkan jembatan gantung sepanjang 530 meter yang digadang jadi yang terpanjang di dunia, sekaligus fasilitas wisata kelas dunia, dinilai bertentangan dengan prinsip-prinsip konservasi dan perlindungan habitat alami. Proyek wisata alam Eiger Camp di lereng Gunung Tangkuban Perahu juga dipaksa berhenti. Satpol PP Jawa Barat menyegel lokasi pada hari Jumat, 28 Maret 2025, setelah ditemukan pembukaan lahan kebun teh Sukawana tanpa analisis resiko bencana yang memadai. Area ini termasuk zona resapan air kritis dan rawan longsor di kawasan Bandung Utara, sehingga pembangunan dapat memicu banjir lumpur dan tanah runtuh ke wilayah Cekungan, Bandung. Di lapangan, pondasi serta tiang pancang sudah berdiri dan sebagian kebun dibabat untuk akses jalan. Penyidik PPNS menyoroti pelanggaran tata ruang dan dokumen perizinan yang bermasalah. Misalnya, barcode persetujuan bangunan gedung tertutup rapat. Pengembang membantah seluruh dugaan pelanggaran, mengklaim izin AMDAL dan dokumen lengkap, serta menyebut penyegelan ini sebagai miskomunikasi bersifat sementara. Namun Deddy Mulyadi menegaskan izin tidak menjamin keselamatan publik. Penataan kawasan harus mendahulukan perlindungan lingkungan, sehingga proyek ini kini menunggu evaluasi ilmiah independen. Selain membekukan 2 mega proyek wisata ini, Gubernur Deddy juga aktif memberantas aktivitas tambang ilegal di berbagai wilayah Jawa Barat, sebuah langkah yang penting untuk menghentikan pengrusakan hutan, lalu pencemaran sumber air dan kerusakan infrastruktur demi kepentingan segelintir pihak. Deddy Mulyadi menilai keberadaan tambang ilegal bukan hanya soal kerusakan lingkungan dan pencemaran sumber air, melainkan juga menjadi biang kerok kerusakan infrastruktur, kerugian keuangan negara, dan berkembangnya praktik premanisme. Sejak memimpin Purwakarta, ia konsisten menutup lubang tambang tak berizin, bekerja sama dengan aparat penegak hukum untuk menegakkan pasal lingkungan hidup, dan memastikan keadilan ditegakkan. Aksi tegasnya mendapat dukungan kuat dari warga yang selama ini menanggung beban jalan rusak akibat lalu lintas truk tambang dan ekosistem yang terganggu. Namun di balik itu, para pelaku tambang ilegal sering berupaya kembali beroperasi secara sembunyi-sembunyi. Deddy menegaskan bahwa penutupan itu bukan semata tindakan sepihak, melainkan kewajiban berdasarkan undang-undang demi melindungi masa depan lingkungan Jawa Barat. Karena menurutnya, tanah Sunda yang subur tak boleh dikorbankan untuk keuntungan segelintir pihak. Saat menjabat Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI, Deddy Mulyadi mendesak penghentian proyek konversi kebun teh PT PN 8 di Jalan Ciagak, Subang menjadi lahan hortikultura massal setelah banjir lumpur besar merusak pemukiman warga. Dalam kunjungan lapangan, ia mengamati kerusakan parah pada tanah yang dibuka tanpa perlindungan memadai, ditambah penggunaan selubung plastik yang justru mempercepat aliran permukaan air. Hamparan kebun teh yang dulu hijau berubah menjadi permukaan gersang dan berbatu, sehingga hujan deras langsung mengalir tanpa terserap, menimbulkan banjir lumpur di desa Curug Grendeng. Deddy menyebut ini sebagai contoh nyata akibat buruknya pengelolaan tata ruang tanpa mempertimbangkan kaidah ekologi dan resiko bencana.
Selain itu, Deddy Mulyadi juga menegaskan komitmennya dalam menegaskan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dengan mengumumkan rencana audit investigatif terhadap sejumlah badan usaha milik daerah. Dalam konferensi pers di Gedung Pakuan, Bandung, ia menyampaikan bahwa audit ini bertujuan menilai kewajaran keuangan, efektivitas manajemen, dan kepatuhan terhadap aturan yang berlaku. Hasil audit akan menjadi dasar pengambilan keputusan. Apakah BUMD tersebut layak diperbaiki atau justru harus ditutup? Langkah ini muncul sebagai respon atas kekhawatiran publik terhadap potensi praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme di tubuh BUMD. Deddy bahkan secara terbuka menantang siapapun yang mengatasnamakan dirinya untuk melobi proyek agar dilaporkan ke media atau pihak berwajib. Ia menegaskan tidak ada satupun orang di lingkaran kepemimpinannya yang diizinkan bermain proyek. Melalui kebijakan ini, Deddy Mulyadi ingin memastikan bahwa BUMD di Jawa Barat benar-benar menjadi mesin penggerak ekonomi daerah, bukan ladang bancakan segelintir elit. Menurutnya, setiap rupiah aset publik harus dipertanggungjawabkan demi kesejahteraan rakyat dan masa depan pembangunan daerah yang bersih dan profesional. Dalam langkah-langkah tegas yang diambil terhadap berbagai proyek bermasalah dan pengelolaan BUMD, Deddy Mulyadi menunjukkan komitmennya dalam menjaga integritas dan keberlanjutan pembangunan di Jawa Barat. Kebijakan-kebijakan ini menegaskan bahwa pembangunan harus dilakukan dengan memperhatikan aturan, dampak lingkungan, dan kepentingan masyarakat luas. Di Karawang, jembatan Haji Endang mendadak menjadi bahan perbincangan setelah terungkap dibangun tanpa izin resmi pemerintah. Jembatan apung ini menjulang di atas Sungai Citarum, menghubungkan Desa Anggadita, Kecamatan Kelari, dengan Desa Parung Mulia, Kecamatan Ciampel. Warga memanfaatkannya sebagai jalur cepat menyeberang sungai dengan tarif Rp2.000 sekali jalan. Nah, struktur ini terdiri dari 11 ponton perahu yang dirangkai, diberi alas menyerupai jalan biasa, namun di balik kemudahannya tersingkap resiko besar. Kementerian PUPR lewat Dirjen SDA menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur tanpa izin dapat berakhir dengan pembongkaran karena tidak memenuhi standar teknis, seperti ketinggian minimal dari permukaan sungai. Jika terlalu rendah, jembatan bisa menahan sampah saat banjir dan memperparah bencana. Berdasarkan berita acara PPNS BWWS Citarum, pemilik jembatan Haji Endang Junaidi mengaku telah beroperasi tanpa izin sejak 2017 dan berjanji membongkarnya paling lambat 19 Februari 2024. Jika tidak, proses hukum akan dijalankan. Meski bermanfaat, keselamatan dan ketaatan hukum tetap jadi prioritas. Tindakan tegas terhadap jembatan Haji Endang mencerminkan gaya kepemimpinan Deddy Mulyadi yang serius menegakkan regulasi demi keselamatan dan kepentingan publik. Hibis Fantasy adalah taman hiburan di kawasan Puncak Bogor yang akhirnya dibongkar karena melanggar izin. Meskipun hanya berizin 4.800 meter persegi, area operasionalnya menyebar hingga 15.000 meter persegi, mengorbankan lahan resapan air. Pelanggaran ini dianggap salah satu penyebab banjir bandang yang menerjang Puncak hingga Jakarta dan Bekasi pada awal Maret 2025. Ironisnya, taman tersebut dikelola oleh PT Jaswita Lestari Jaya, anak BUMD milik Pemprov Jabar, menunjukkan bahwa penegakan aturan berlaku sama untuk badan pemerintah sekalipun. Gubernur Jabar Deddy Mulyadi mengambil langkah tegas dengan memerintahkan pembongkaran setelah melihat langsung kerusakan lingkungan. Proses pembongkaran dimulai 5 Maret dan hampir rampung pada 17 Maret. Dengan 49 dari 50 wahana telah dibongkar. Beberapa wahana besar seperti biang lala dan turbo drop masih dirobohkan menggunakan alat berat. Nah, usai menuntaskan Hibis Fantasy, Deddy Mulyadi beralih menyoroti sejumlah proyek wisata lain yang juga menimbulkan kekhawatiran serupa terhadap keberlanjutan lingkungan.